karena sewaktu sudah jam 8 sesuai dengan rundown acara. Perkenalkan saya Yudi akan sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada teman-teman perwakilan dari 10 provinsi dan 26 kabupaten kota, perwakilan dari lokus untuk kegiatan lapangan pengembangan dari Mixed Method. Pada pagi hari ini kita dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan kegiatan pengembangan Mixed Method, kita akan melakukan proses briefing, pemberian materi terkait dengan kegiatan lapangan sendiri. Nah, sebelum kita melakukan proses briefing, kami meminta arahan dan sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini kepada Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei pada Bapak Kadarmanto. Kami mohon arahannya. Waktu dan tempat, dan silakan kepada Bapak. Ya, terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tanpa saya ucapkan terima kasih Mas Yudi dan tim, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tim dari seluruh dari 10 provinsi tadi ya, yang akan melakukan ground truth nanti di bulan September. Pertama-tama tentunya saya cukup senang ya teman-teman sudah bisa hadir di sini, yang tentunya semua hadir di sini, baik tim Mixed Method pusat maupun di daerah ini yang sudah memenuhi undangan di kegiatan briefing lapangan pengembangan Mixed Method ini ya. Jadi saya berharap walaupun secara daring ya, teman-teman Bapak Ibu semua bisa fokus menyimak semua materi yang disampaikan ya. Jadi sekali lagi teman-teman semua Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, bahwa kita sudah melakukan pertemuan ya pada tanggal 14 Agustus yang lalu, sudah melakukan kegiatan sosialisasi ya pengembangan Mixed Method, dan yang saat itu terima kasih sudah dihadiri oleh rekan-rekan di BPS Provinsi dan juga di BPS Kabupaten Kota, lokasi dari tempat-tempat yang akan menjadi lokus ground truth yang akan kita laksanakan di bulan September bulan depan ya. Nah, teman-teman semua, berbeda dengan sebelumnya, bahwa hari ini saya lihat peserta juga akan dihadiri ya oleh peserta-peserta rekan-rekan BPS Pusat sesuai dengan nama-nama yang disusulkan oleh masing-masing unit kerja. Jadi kegiatan ini merupakan kolaborasi tidak hanya dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, tetapi juga dukungan dari terutama yang subject matter yang paling banyak nanti dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, ya, kemudian ada Direktorat Analisis dan Pengembangan, ada Direktorat SIS, Biro Perencanaan, ya, bahkan ada Biro Keuangan. Nah, nanti semua akan hadir di sini mengikuti briefing bagaimana kita melaksanakan nanti ground truth ya, yang tentunya di lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh tim teknis dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei ya, gitu. Jadi sekali lagi bahwa pada sambutan saya hari ini, sekali lagi saya tidak akan mengulang lagi apa dari latar belakang yang kenapa kegiatan pengembangan itu bisa lakukan ya, karena sebagian besar ini sudah mengetahuinya dari kegiatan-kegiatan yang terdahulu ya, khususnya ketika tanggal 14 Agustus kemarin sudah dilakukan sosialisasi ya. Nah, hari ini tim teknis dari BPS RI ya, khususnya nanti dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, dan juga dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, ini akan menyampaikan materi yang secara utuh dan lengkap ini terkait mekanisme atau proses bisnis dari kegiatan lapangan nanti dalam kegiatan ground truth ini
ya, bagaimana melakukan proses mekanisme lapangannya dari pengembangan ini. Yang ini kegiatan sekali lagi nanti akan dilaksanakan di bulan September, meskipun jadwal minggunya tidak sama, tetapi kita harapkan itu dilaksanakan di bulan September, ya, gitu. Nah, saya berharap teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, ini semua bisa menyimak materi yang nanti akan disampaikan dengan baik, karena jadwal yang dialokasikan ini sangat terbatas, ya. Tadi panitia sudah membagi, tolong kodenya kelasnya dibagi. Jadi ada berbagi kelas, ya. A, kemudian kode provinsi kabupaten dan juga namanya. Ya, mohon itu ada maksudnya, ya. Jadi nanti biar gampang panitia membagi kelasnya, ya, biar cepat saja sebetulnya, ya. Dan lebih dengan membagi yang kelas tadi, maka akan menjadi konsentrasinya lebih kecil, sehingga kita juga akan lebih pemahaman kita akan menjadi lebih banyak yang kita terima, ya, dengan kelas yang lebih kecil, ya. Jadi teman-teman, sekali lagi saya berharap semuanya nanti bisa menyimak materi yang akan disampaikan dengan baik. Sekali lagi jadwalnya sangat terbatas, dan saya berharap semua bisa memahami konsep definisi dan proses yang akan disampaikan nanti oleh tim teknis atau penyampai materi. Sekali lagi saya berharap juga jangan sampai data yang dikumpulkan nanti itu salah, ya, karena tidak memahami konsep definisi dengan baik. Jadi kita saya sering ingatkan bahwa jika kualitas data yang teman-teman nanti kumpulkan nanti akan sangat berpengaruh terhadap evaluasi model yang sedang dikembangkan. Bahwa teman-teman semua, bahwa model ini mungkin teman-teman sudah dengar namanya Syscrop Simotandi, yang dikembangkan oleh tim geospasial dari tim BPSRI, dari Direktorat Pengembangan Neuroscience ini, tidak seperti yang Simotandi maupun Syscrop maupun dulu Sikatam yang dulu sekarang menggunakan mesin learning, itu berdasarkan masukan dari expert dari FAO, ya, kemudian expert dari UNSD dan juga dari pakar-pakar remote sensing, dan sebetulnya sudah sejalan didukung penuh dari para expert tadi, yang kita tahu bahwa pada bulan Juli kemarin, para expert juga sudah melakukan kunjungan ke Jawa Barat, ya, khususnya di Bandung Barat. Ternyata mereka juga antusias sekali melakukannya, dan kaget juga ternyata bahwa di samping tanaman padi ada tanaman lain. Bahkan di peta yang satunya tidak ditanam apapun, bahwa itu menunjukkan bahwa memang keragaman dari para petani itu sangat bervariasi di Indonesia, ya, sangat berbeda dengan di negara-negara lain yang bisa satu hamparan itu semuanya serempak sama dalam fase tumbuh yang sama, begitu, ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa Max Method ini dikembangkan dengan machine learning. Jadi ini jalan machine learning itu nanti semacam AI gitu, ya, artificial intelligence. Oh, ini sedang fase apa, begitu, ya. Jadi tidak berdasarkan model, ya, tapi dengan menggunakan machine learning. Maka nanti ini yang kita harapkan kemarin juga ada kombinasi dengan nanti selama ini KSA yang sudah yang kita kembangkan, yang kita tahu bersama, gitu, ya. Jadi sekali lagi nanti ini dengan hasil yang ground truth nanti akan bisa kita lakukan evaluasi model machine learning mixed method ini yang akan kita bangun nantinya, ya. Sekali lagi masih ini tahap-tahap permulaan. Jadi teman-teman semua, bahwa kegiatan ground truth yang akan kita laksanakan bersama-sama ini merupakan rangkaian proses kegiatan untuk validitas lapangan, ya. Jadi apapun itu kita harus melakukan validitas lapangan, seperti halnya kita melakukan uji coba, ya. Kemudian apakah kuesionernya valid atau tidak. Nah, ini juga nanti akan memastikan model-model kita untuk menentukan validitas dari model yang kita lakukan, ya. Karena sekali lagi bahwa kita tidak bisa mengandalkan hanya dari akurasi model untuk mengukur kualitasnya, ya. Apa yang diprediksi masih belum tentu menggambarkan yang sebenarnya di lapangan. Jadi mengharapkan akurasi dari model yang akan dikembangkan di Max Method ini juga tentunya akan bisa memberikan akurasi yang kita berharapkan semaksimal mungkin. Yang kita janjikan adalah semaksimal mungkin, ya. Karena kita tahu modelingnya itu
mungkin tidak akan tepat 100%, tapi kita berusaha semaksimal mungkin keakurasian dari model ini ya seoptimal mungkin ya kita mencapai akurasi yang terbaik, yang tertinggi yang kita harapkan. Itu ya, gitu. Jadi saya mengingatkan bahwa kegiatan Groundtooth ini ya ini sekali lagi saya sampaikan untuk validasi lapangan ya. Jadi sekali lagi nanti dari hasil akurasi ini tentunya untuk mengukur kualitasnya yang kita hasilkan nanti apa yang diprediksi mesin ya ini saya sampaikan tadi kan mesin learning ya. Jadi kalau mesin learning tentunya mesin itu hanya saat ini seperti robot saja ya mengandalkan oh ini warna hijau warnanya sedang fase tumbuhnya sedang vegetatif 1, 2 dan sebagainya gitu ya. Jadi mesin tentu menggambarkan kita berharap sih ya lebih bagus daripada yang algoritmen karena mesin itu bisa menggambarkan harapan kita sebenarnya yang ada di lapangan ya. Jadi teman-teman semua ya, jadi sebagai penghasil data yang berkualitas tentunya saya juga komit juga bahwa kita perlu hati-hati dalam mengadopsi metode baru ini. Jujur ini memang metode baru. Sorry. Ya, ya saya ulangi bahwa ini adalah metode baru ya berdasarkan sumber data baru ya dan saya sampaikan bahwa saat ini memang dalam rangka mendukung Indonesia yang ditunjuk sebagai UN ya sebagai regional hub for big data and data science ya jadi satu-satunya di negara Asia Pasifik sebagai regional hub. Nah ini makanya Indonesia banyak dukungan dari UN dan ininya mungkin ini salah satu dukungan penuh dari UN dalam rangka mengembangkan ini ya. Ya tentu sekali lagi meskipun ini suatu metode baru, tapi saya berharap ini nanti bisa teruji dengan baik, dengan hasilnya yang benar-benar sudah teruji, tervalidasi sebelum kita dengan yakin nanti akan menggunakannya. Keyakinan itu ada. Dan nanti proses ini akan kita tindak lanjuti lagi nanti mudah-mudahan nih teman-teman semua ya. Kalau waktu mengizinkan, uang mengizinkan, nanti tim dari teman-teman daerah juga akan kita undang evaluasi ke pusat nanti, ya. Jadwalnya kapan? Berharap mudah-mudahan uangnya ada, ya. Karena teman-teman khususnya yang di daerah, ya, itu kan yang mengetahui wilayahnya begitu. Jadi hasil dari Groundtooth nanti akan tetap kita sampaikan, kita evaluasi bersama dengan teman-teman, ya. Bagaimana tingkat keakurasian nanti atau kualitas dari yang disampaikan ya. Jadi sekali lagi bahwa metode baru tetap kita harus benar-benar hasil dari uji kematangan yang kita lakukan ini ya kemudian bisa tervalidasi sebelum kita nanti dengan yakin menggunakannya ya. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya harap materi yang akan disampaikan nanti diserap dengan baik. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka briefing kegiatan pengembangan metode ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Karmanto yang telah memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan briefing kita pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita break kepada masing-masing ruangan, dapat mungkin teman-teman yang belum mengetahui di ruang mana dapat mengakses link tautan pada https://lapangan.cat.co.id/, yang dapat dan mengganti nama sesuai dengan kelasnya dan daerahnya masing-masing sehingga dapat dibantu untuk dimasukkan ke dalam kelasnya seperti itu. Kemudian juga informasi dari panitia bahwa link daftar hadir sudah bisa dapat diakses pada jam 8, mulai jam 8 pada pagi hari ini. Oke, siap. Mungkin sebelum kita break kepada break room, teman-teman dapat membuka kameranya. Kita akan melakukan foto bersama pada sesi ini. Siapa yang mungkin? Oke. Kepada Mbak Linda,
silakan untuk menghandle. Ini ada berapa page pada pagi ini. Silakan Mbak Linda. Ya, sebentar di untuk 3 page mengaktifkan kamera. Suaranya Mbak. Nggak kedengaran ya? Oke. Ya, sudah. Halaman 1 sebentar. Oke, berikutnya di halaman 2. Kasih senyuman manisnya. Halaman 3. Oke, terima kasih. Dah. Silakan Mas Yudi. Terima kasih. Sudah Mbak Linda ya? Udah. Oke. Sebelum kita akan memulai sesi pada masing-masing kelas itu kan 8.30. Jadi kami memohon kepada teman-teman di metodologi, khususnya mungkin dari Pojek, untuk dapat memasukkan teman-teman ke dalam break masing-masing. Ya, terima kasih.